Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah video penjelasan dari tugas tambahan fisika komputasi lanjutan untuk angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Tirda Febrilian Putra sebagai pembicara di sini. Saya dan teman-teman saya membuat yang namanya itu pompa air. Ya, ini adalah aplikasi Tinkercad. Ini adalah simulasi untuk biasanya kami para instrumen untuk menguji sistem yang ingin kita buat. Biasanya sebelum kita buat dalam bentuk fisik, kita buat dulu dalam bentuk simulasinya. Di sini kita rencananya mau bikin pompa air otomatis yang menggunakan sensor HCSR. Nah, sensor HCSR ini kan dia bisa menghitung jarak. Nah, jadi kita ukur ketinggiannya menggunakan jarak HCSR ini. Tapi karena kita nggak pengen cuma sekedar pompa airnya hidup nyala aja, makanya kami membuat satu sistem tambahannya itu bagaimana caranya supaya sistem ini Arduino dan HCSR ini bisa uh, membuat bisa mengescan adanya uh, luas volume tabung, volume air di dalam tabung, bisa menghitung volume air di dalam tabung. Kita buat contohnya di sini, kita gunakan ini sebagai uh, contoh kasus bagaimana jika sebuah tabung torennya ini berdiameter 86 cm dengan tinggi 129, tapi kita nggak mau tingginya sampai atas sini. Oleh karena itu kita kurangi sekitar 15 cm dari tinggi ini. Nah, perhitungannya udah dibuat dari sini. Jadi volume itu adalah integral dari 0 sampai ketinggian sekian dalam uh, luas luas permukaan, luas lingkaran. Karena tabung itu alasnya lingkaran, jadi kita pakai luas lingkaran. Nah, dari situ kita pi-nya keluarkan hingga menyisakan uh, aduh R jari-jari, sorry, maaf. Nah, dari jari-jari ini kita masukkan ke dalam 0 sampai ketinggian sekian. Nah, dari situ kita hitung dengan dikali ketinggian sekian berapa dikurang 0, jari-jari yang dikali 0. Nah, karena jari-jari yang dikali 0 pasti 0, makanya kita gunakan hasil yang di sini. Nah, setelah kita mendapatkan ini, volume ini, kita kembali ke sini untuk apa? Untuk apa tadi itu? Untuk dimasukkan ke dalam codingan. Nah, kita sudah buat ini pi-nya 22/7 atau 3,14 sekian. Lalu dengan integer, oh bentar, rumusnya dulu deh. Pi-nya sekian, diameter 86, terus tingginya 114. 114 itu yang dari 129 dikurang 15 tadi. Karena kita nggak mau terlalu penuh torrentnya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam elektroniknya. Elektroniknya itu untuk trigger kita masukkan ke dalam pin 9, integer 9, dan integer echo pin itu ada di 10. Jadi untuk kaki triggernya ke 9 dan kaki echo-nya ke 10. Oke. Nah, terus kita setting float tinggi objeknya tuh 0 untuk keadaan awal. Nah, kemudian ada pin mode. Pin mode ini untuk mengaktifkan pin yang sudah dideklarasi tadi, apakah dia itu uh, berdasarkan input atau berdasarkan output. Nah, jadi di sini tuh kita triggernya itu berupa output, jadi mengeluarkan. Jadi trigger itu output, terus inputnya itu echo, pin echo. Jadi dikeluarkan dari trigger, dimasuk lagi ke input. Masuk lagi ke echo.
Lalu kita digital write trigger pin low, kita bikin tidak aktif dulu. Lalu pin mode pompa air output. Nah, pompa air itu apa? Sebenarnya pompa di sini tuh sayangnya di Tinkercad itu tidak ada pompa air secara spesifik, jadi kami ganti ke dalam bola lampu. Nah, bola lampu ini bisa kita kendalikan. Ini kan kita menggunakan AC ya untuk bola lampunya, tapi sedangkan Arduino itu DC. Bagaimana caranya? Kita menggunakan yang namanya uh, relay. Relay ini kita aktifkan, kita menggunakan relay ini, memanfaatkan relay ini dengan cara mengaktifkan dan menonaktifkan pin 8. Jadi pompa air ada di 8. Kalau misalnya pin 8-nya nyala, pompa airnya nyala. Kalau pin 8-nya mati, otomatis pin ininya juga mati. Pompa airnya juga mati. Jadi pompa air yang dalam bentuk listrik AC ini bisa kita kendalikan menggunakan relay. Nah, dengan begitu serial bikin ini untuk membuka serial monitor ini. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke void loop-nya, digital write-nya dibikin hide, terus di delay secara 10 detik, 10 mikrodetik, karena kita cuman pengen dia itu mantul, dia mengeluarkan apa? Gelombang infrared atau ultrasonik ya. Gelombang ultrasonik, sorry. Gelombang ultrasonik itu untuk sekali aja. Nah, terus langsung kita matikan echo time. Nah, ini tuh untuk rumus ini untuk mengkonvert nilai ADC ke dalam nilai jarak dulu awalnya. Nah, if distance lebih dari 0 dan distance kurang sama dengan dari tinggi, maka tinggi objek itu sama dengan tinggi dikurang distance, or else tinggi objek sama dengan 0. Nah, ini tuh apa? Ini tuh supaya kita mengukur ketinggiannya. Kan tinggi torrent itu kan 114. Kalau misalnya si HCSR ini scan lebih dari 114, itu otomatis itu 0 jaraknya. Tingginya. Jadi airnya nggak ada sama sekali. Lalu kita plot radius diameter dibagi 2, ini untuk mendapatkan jari-jari atau radius. Terus volume Pi dikali radius kuadrat dikali tinggi objek. Nah, itu tuh kembali lagi dari sini. Dari sini kita dapatnya. Pi R kuadrat dikali H. Nah, lanjut. Volume kubiknya itu kita mau bentuk ke dalam meter kubik. Oleh karena itu kita menggunakan pembagian 1 juta. 100 dipangkatin 3. Nah, kemudian kita print volume torrent, terus kita masukkan volume kubik yang ada di sini. Terus kita tambahin meter kubiknya. Lalu di sini if distance kurang dari 15, maka pompa. Ini kita bikin logika di sini. Ini logika pompanya. Kalau HCSR mendeteksi kurang dari 15, maka pompa airnya dimatikan. Kalau kita HCSR-nya mendeteksi lebih dari 16, maka pompa airnya bakal hidup. Ini untuk logika pompanya. Dan yang ini untuk pengukuran volumenya. Kita langsung start simulasi aja. Ini kita naikkan. Nah, di sini kita bisa kendalikan volumenya. Jadi kalau misalnya tingginya tuh, karena
di sini dia meng-scan lebih dari 114, maka otomatis torrentnya itu tidak punya volume. Nah, di sini karena dia mendeteksi ketinggian airnya rendah, makanya torrent airnya hidup. Torrent air hidup dengan tinggi sekian, tinggi sekian, tinggi sekian, tinggi sekian, masih, 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 masih. Nah, di sini torrentnya mati karena volumenya udah lebih dari yang dibutuhkan. Nah, kurang lebih itu saja dari kami. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.